sampai akhirnya aku itu masuk kuliah, tapi sayangnya ayahku itu kehilangan masa kejayaannya sehingga aku harus kuliah dengan biaya sendiri. Dan itu yang membuat aku berpikir, oh iya, aku harus memulai sesuatu yang nggak cuma buat aku nongkrong, nggak cuma buat aku ngopi-ngopi aja, tapi sesuatu yang bisa buat aku bikin kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Perkenalkan, saya Anajo Pertiwi dengan NIM A410-2027. Dan saya Aulia Hanif Alisa dengan NIM A4102000190. Saya Atsda Dita Febriani. Saya Elizawatis NIM A4102090. Saya Dewi Sestiawati NIM A410-2015. Hari ini kita berada di gudang Dika Ori. Yuk kita simak perjalanan usaha Dika Ori, sekotak hampers kebahagiaan. Perkenalkan, di samping saya Mbak Dika selaku pemilik usaha Dika Ori. Yuk kita bincang-bincang lebih jauh mengenai usaha dari Mbak Dika ini. Mbak Dika, boleh perkenalan terlebih dahulu? Halo semuanya, perkenalkan saya Dika Dwi Puspitasari. Saya mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta dan sekarang sedang menempuh semester 7. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mbak Dika. Gimana sih Mbak awal mula punya usaha ini? Mungkin bisa sedikit diceritakan. Oke, boleh. Awal mula itu aku udah dari waktu SMP. Waktu SMP itu aku udah hobi jualan. Aku itu seneng banget jualan. Karena apa? Karena jualan itu menghasilkan uang, iya kan? Aku tuh dari SMP udah mulai jualan softcase, jualan jilbab, jualan rok. Terus SMA itu mulai merambah ke kosmetik. Aku jualan berbagai macam kosmetik yang diminati masa muda. Waktu dulu itu jualannya itu kayak lip cream, lipstick, dan yang paling viral itu lip tint, ya kan? Lip tint yang warnanya merah banget, oranye banget, kuning banget. Ya, dulu pakai lipstick itu warna kuning karena pernah hits di waktu itu. Terus lanjut lagi, nggak sampai di situ. Dulunya itu usahaku itu cuma sekedar siswa yang hobi jualan dan uangnya itu habis buat nongkrong, buat jajan, buat menuhin keinginan sendiri kayak beli HP, buat jajan, buat ngopi, ya begitulah. Sampai akhirnya aku itu masuk kuliah, tapi sayangnya ayahku itu kehilangan masa kejayaannya sehingga aku harus kuliah dengan biaya sendiri. Dan itu yang membuat aku berpikir, oh iya, aku harus memulai sesuatu yang nggak cuma buat aku nongkrong, nggak cuma buat aku ngopi-ngopi aja, tapi sesuatu yang bisa buat aku bikin kuliah. Karena aku tuh dari kecil pengen jadi guru. Kenapa aku pengen jadi guru? Karena aku ingin bermanfaat buat orang banyak. Jadi aku tuh waktu itu berpikir gimana caranya aku bisa jadi guru. Sedangkan aku nggak lulus di universitas negeri yang membuat aku harus kuliahnya di UMS. Sehingga aku harus memikirkan aku harus usaha apa sih biar bisa lanjut kuliah dan jadi guru buat ngewujudin cita-citaku. Aku itu awal mula jualan hampers box. Ya, awal aku jualan hampers box. Aku itu awalnya itu jualan kado waktu covid dulu awal itu dimulai dari covid. Aku buat kado, isinya itu tentang hampers, isinya obat-obatan buat penyemangat orang yang kena covid. Jadi dulu kan covid nggak bisa ketemu ya, jadi orang itu nitipkan hatinya di sebuah kado, di hampers, dipita dan dikasih ke orang yang lagi sakit. Karena dulu kan kalau covid kan nggak boleh ketemu ya, jadi buat perantara itu antara orang dan orang yang saling sayang untuk penyemangat itu lewat kado. Dalam kado itu ada surat kecil penyemangat biar segera sembuh ya, kayak gitu. Terus nanti dikasihkan di depan pintu rumah sakit atau pintu kamarnya, dan ada cerita orang yang telah menerima hampers itu, ia itu langsung seneng karena disemangatin dan ia itu semangat untuk sembuh. Dari hal itu, karena respon customer itu baik-baik karena menerima hampersku itu, aku sehingga jalan terus untuk mengembangkan usaha hampers ini. Dan sampai saat ini udah berjalan hampir 3 tahun aku menekuni usaha ini. Dan alhamdulillah bisa membuat aku dari yang semester 1 sampai dengan sekarang semester 7 dengan biaya sendiri, tapi nggak luput dari doa orang tua ya, sehingga aku bisa sampai di sini. Mbak Dika kan sambil kuliah ya.
Gimana sih? Wes ya. Gimana sih cara bagi waktunya? Mbak Dika kan sambil kuliah ya. Gimana cara bagi waktu antara usaha dan kuliahnya? Oke, jadi awal mula itu aku masih jualan sendiri dan bagi waktunya ya masih keteteran. Tapi waktu dulu itu kan masih covid, jadi kuliahnya itu masih online, masih zoom terus. Jadi dosenku itu zoom, aku masih packing, aku sambil ngirim orderan dari customerku, padahal itu masih zoom. Nah itu berjalan terus sampai akhirnya Dika Ori itu membesar, laku banyak, terus aku mulai uji coba untuk ngerekrut karyawan. Dan sampai sekarang karyawanku udah 2 dan 1 part time. Jadi part time itu dipanggil kalau misal aku butuh bantuan ataupun orderanku overload. Nah jadi aku manggil part time. Terus yang karyawan tetap itu ada 2. Gitu. Jadi dalam hal itu aku tugasku di sini cuma buat mantau sama cek cross check sama ngehitung-hitung pengeluaran, keuangan, dan nganalisis dan opnam stok dan memikirkan digital marketing biar Dika Ori ini lebih besar lagi nantinya. Kalau boleh tahu, gimana sih Mbak pemasarannya biar bisa laris? Oke, dari pemasaran itu kan ada 2 ya, ada online dan ada offline. Dan kebetulan Dika Ori itu jalannya di online-nya. Kenapa online-nya? Karena kita Dika Ori ini jadi nomor 1 trending di Shopee, sehingga kita itu jualannya itu fokus di Shopee. Tapi nggak hanya di Shopee, kita itu juga merambat ke TikTok Shop karena TikTok Shop kan lagi hitsnya ya saat ini. Dan untuk offline ini Dika Ori itu nggak terlalu kenceng karena emang ketertarikannya ataupun marketnya itu emang ada di Shopee. Jadi pembelian di Shopee itu lebih laris, pembelian di online itu lebih laris daripada di offline-nya. Mbak juga melayani COD nggak sih? Kalau di Dika Ori ini COD itu ada 2 juga, di online sama offline. Kalau online itu kita kerjasama sama Shopee sama JNT. Jadi nanti udah otomatis dari Shopee dan JNT-nya untuk COD untuk jarak jauh. Tapi kalau buat yang sekitar sini offline itu aku juga ngelayani COD, tapi jarang banget karena customer itu lebih suka pakai GoSend. Kalau COD dilakukan Mbak sendiri atau ada tim sendiri Mbak? Kalau COD itu biasanya tak lakuin sendiri. Kadang waktu aku itu longgar ya, sambil jalan-jalan sore, sambil pipitan, sambil nyore, sambil nyenja, ataupun kebanyakan itu orderan itu dari teman-teman kampus, dari cutting-cutting yang sudah dari Sempro. Jadi itu sekalian aku berangkat kampus, aku mampir ke kosnya buat nganterin kadonya tadi. Kan usaha itu nggak selalu mulus ya Mbak. Pernah nggak sih ada kendala atau sesuatu yang dialami selama usaha ini berjalan? Ya, kalau tadi awalnya kan kita cerita tentang happy aja ya, tentang usaha, tentang kayak mulus aja gitu. Padahal di belakang layar itu masih banyak banget yang harus diperbaiki. Contohnya kayak opnam stok kayak gini. Kalau kita sebagai pemilik usaha ataupun sebagai ownernya, kalau kita nggak teliti tentang stoknya geser aja, kita nggak teliti, itu bisa jadi minus. Kalaupun misalkan minusnya cuma 7.000, 8.000 itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita sambil jalan itu kita nggak kenceng tentang opnam stoknya, lah itu nanti bisa berantakan banget. Terus yang kedua itu tentang keuangan. Jadi kita itu keuangannya itu keluar masuk itu harus dihitung dengan teliti, harus dicatat dengan betul-betul. Karena apa? Kalau nanti meleset lagi, lah itu nanti bisa rugi nanti usahanya. Kalau rugi kan berarti kan nggak jadi untung ya. Terus kalau tentang duka tentang online ya, karena online-nya tadi kan ramai banget ya, Shopee-nya Dika Ori itu di online ramai banget. Tapi dibalik itu banyak banget paket retur, kayak paket udah dikirim ke pembeli tapi ditolak sama pembelinya. Nah kan sering kan lihat video kayak gitu. Nah itu nanti yang rugi itu penjualnya, kayak kita gitu, kita itu nanti yang rugi. Nah Mbak gimana sih kok bisa rugi? Ya karena kan paket udah dikirim ke pembeli, terus balik lagi ke kita, otomatis kan ada barang yang rusak, ada yang cacat, ada yang pecah, ada yang rusak. Kadang itu ada kurir yang nakal yang diambil sama kurirnya. Nah itu kan jadinya rugi kan.
Makanya itu kita sebagai penjual harus punya tabungan atau punya save money buat tutup kerugian-kerugian itu tadi. Jadi harus benar-benar dihitungin resiko-resiko apa yang akan terjadi. Bisa juga belajar dari kesalahan-kesalahan penjual lain. Nah, nanti kita buat evaluasi tiap bulan. Cara mengatasi masalah-masalah itu gimana sih, Mbak? Nah, untuk mengatasi masalah-masalah itu, jadi nanti kita itu kalau ada masalah, kita rapatin, kita evaluasi kalau memang itu butuh tim, atau kalau memang bisa tak handle sendiri, aku bakal handle sendiri, aku selesaiin masalahnya. Terus itu nanti aku bakal nyiptain SOP sederhana aja buat tim ataupun buat aku sendiri. Misalkan kayak salah nulis resi ataupun salah nulis alamat, itu kan fatal banget ya. Dari hal itu SOP yang terbaru itu kita itu melakukan pengecekan alamat itu sampai 3 kali. Jadi yang pertama yang nyiapin, yang kedua yang bungkus, yang ketiga itu yang aku bagian waktu masukin ke karung ataupun waktu kurir itu ambil paket pickup di aku. Jadi itu aku cek satu-satu, bener-bener satu-satu, biar nggak ada kesalahan ataupun kekeliruan lagi. Ternyata usaha Mbak Dika yang udah berjalan bertahun-tahun ini nggak selalu berjalan mulus. Dan Mbak Dika punya solusi tersendiri untuk memecahkan masalah-masalah itu. Terima kasih Mbak Dika atas cerita menariknya. Buat teman-teman yang masih kepo tentang usaha Dika Ori, bisa hubungi kontak di bawah ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di cerita selanjutnya.